Halo, selamat malam. Oh iya, Mbak ini lagi ya. Halo, selamat Iya, iya, malam. iya, 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 iya. Iya, tadi malam Ketemu ya, lagi kalau nggak nih salah ya. kita. Wah, Ada apa Mbak naik iya. lagi Mbak? Oke. Lagi kerja Ya, kah? saya pernah enggak, habis Hmm. baru selesai pulang kuliah, Pak. Oh, Oke, tadi terus malam Anda ya, saya ke-trigger masih naik ada apa tuh? nanya nih, Pak, nanya. Agak bingung nih Nah, nanya, nanya. baik. Ah, Saya mau nanya. Oke, sebelumnya gini, Pak. Saya mau tahu dulu dari awalnya. Eh, hmm, itu cerita tentang Isa Al-Masih gitu. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia dilahirkan. Tuh tujuannya oh, buat apa gitu, Pak? Kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu? Nah, tujuannya oh, apa, Pak? begitu. Ya, kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya itu nih turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah, kalau masih Hmm. saya nggak tahu gitu. Jadi Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu. Tanda rahmat gitu ya. Tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia. Gitu. Iya. Oh, berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya, Pak. Iya. Betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi, dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang, ada nabinya aja Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Ya, Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. oke. Jadi poinnya berarti itu tujuannya untuk meluruskan seperti itu. Berarti Hmm. kalau dari secara agama pribadi saya ya hampir sama gitu loh, Pak. Terus saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bilang kalimat Allah gitu kan, Hmm. kalimat. Nah, Hmm. berarti tuh kayak ini saya ada dapat ayat nih, sebentar saya cek Silakan, ayatnya. silakan. Apa pula? Kalian ini senang kali lihat saya susah ya. Minta yang bening dinaikin yang bening, saya yang susah. Kalau kalian suka-suka kalian nikmatin. Kalau saya hilang hafalan ya. Ah, ah. Tadi di surah ini takutnya salah baca nih ya Pak Ustadz ya. Saya nggak tahu nih cara Anissa Ali bacanya. Imron. Anissa Ali Imron. Hmm. Kalau saya taunya tuh angka pertama tuh pasal dan ayat gitu. Hmm. Empat baru sama itu. Apa bacanya itu Pak? Saya nggak tahu. Di Anissa ya ayat 4171. Kan kayak gitu. Satu satu Betul nggak? surah An-Nisa
Surah Nisa apa lagi nih? Surah ayat 74. Ayat berapa? Ayat 74. An-Nisa 74. Ya. Karena itu hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia. Beda, Mbak. Coba lihat Pak, saya belum tahu. Bentar. Sebentar Bukan ya, Pak, itu. ya. An-Nisa 171. Mungkin itu. Oh, coba Bapak lihat tuh. Saya tuh bingung, nah. Ini ya, Mbak ya. Saya kasih tahu nih. Saya ajarin Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Nih. Oh iya, 71. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kan gitu. Jadi kayak gini, Mbak. Di dalam bahasa Arab ini ya, di dalam bahasa Arab ini ada namanya mudhof. Mudhof itu apa? Atau yang biar mudahnya bahasanya bahasa Indonesia, kata sandaran, kata yang disandarkan gitu. Jadi kalimatullah ya, Allah itu bukan kalimat. Kenapa disematkan kalimatullah agar memuliakan? Namanya mudhof li tasyrik. Gitu, mudhof li tasyrik. Jadi kata yang disandarkan kepada Allah untuk memuliakan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalimatullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah. Rohullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Bukan ciptaan setan, bukan ya. Gitu. Itu maksudnya. Nabi Isa itu bukan ciptaan setan, bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan dari Allah. Terus juga kalau kita mengambil kosakata yang lain, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi kenapa disandarkan kepada Allah rumah tersebut? Agar memuliakan. Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi Baitullah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya idhofah, mudhof li tasyrik. Ya, jadi bukan berarti bahwa Nabi Isa itu rohullah. Jadi Nabi Isa itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ngaco. Ngaco gitu. Karena apa? Karena manusia ini semuanya dari roh Allah. Semuanya dari roh Allah. Ya, contoh ya, Nabi Isa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, 171 Nabi Isa dikatakan dari rohullah. Nabi Adam di Quran surah Shot ayat 72 langsung dari Allah juga rohnya. Terus kita seluruh manusia di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kan kayak gitu. Jadi setelah disempurnakan, aku tiupkan roh dari kami. Semua manusia rohnya juga dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud rohullah itu adalah ciptaan Allah, yang mana bukan ciptaan dari iblis maksudnya ya.